Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke. Film kita kali ini berjudul The Christmas Chronicles yang rilis tahun 2018. Film ini mengisahkan dua orang anak yang merencanakan malam Natal mereka untuk merekam Sinterklas. Tapi siapa sangka semuanya itu berubah menjadi perjalanan tak terduga yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan anak-anak. Penasaran kan gimana serunya petualangan mereka? Kalau begitu, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan satu keluarga bahagia yang sedang merayakan Natal. Setiap tahunnya, keluarga itu selalu merekam kegiatan mereka selama Natal. Keluarga itu terdiri dari ayah dan ibu serta dua anaknya yang bernama Teddy dan juga Kate. Rekaman itu kini hanya menjadi kenangan. Kate menonton ulang video itu sendirian. Keluarganya yang semula lengkap kini terasa kurang karena ayahnya telah meninggal. Walaupun demikian, Kate tetap merekam dirinya sendiri yang akan ia kirim untuk Santa Claus. Di pertengahan rekaman, kakaknya yang bernama Teddy mendengar perkataan Kate. Teddy dengan iseng melempar sepatu ke arah Kate lalu merampas kamera Kate. Teddy mengejek Kate karena ia yakin bahwa Santa Claus tidak akan menonton video yang Kate kirim. Teddy kemudian pergi untuk bermain bersama teman-temannya dan Kate memaksa ingin ikut. Teddy yang tak mengajak Kate dengan sengaja menumpahkan makanan ikan ke akuarium sehingga Kate terpaksa harus membersihkannya. Teddy pun keluar dari rumah dan tanpa ia sadari, Kate masih mengejarnya diam-diam. Kate keluar membawa kamera untuk mengawasi kakaknya yang keluar dari toko mainan. Ia pun terkejut melihat Teddy dan teman-temannya mencuri sebuah mobil. No freaking way. Scene kemudian berpindah di mana menampilkan Teddy yang baru saja pulang. Ketika ia membuka pintu kamar, ternyata sudah ada Kate di dalam. Kate menyapanya lalu bertanya apakah Teddy sudah cukup senang bermain-main hingga mencuri mobil orang. Kate mengancam Teddy bahwa ia akan memberikan bukti rekaman itu kepada sang ibu. Teddy pun tidak tinggal diam. Ia berusaha merampas rekaman itu dari tangan Kate dan mereka saling kejar-mengejar hingga menyebabkan kekacauan di ruang tamu. Tiba-tiba sang ibu bernama Claire datang melihat pertengkaran kedua anaknya. Kate yang tidak mau disalahkan segera mengadu kepada sang ibu bahwa Teddy telah berbuat hal onar. Namun ia tak mengatakan kejadian yang sebenarnya sehingga rahasia kenakalan Teddy masih tersembunyi. Claire pun menghela nafas berat. Ia kemudian menyuruh Teddy untuk menghias pohon Natal sedangkan Kate diajak untuk menghias kue kering. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Claire menerima telepon dari rumah sakit yang mengharuskannya pergi di malam Natal. Bersamaan dengan itu, Teddy juga ingin pergi. Namun Claire melarangnya karena ia harus menemani Kate di rumah. Setelah Claire pergi, Kate dengan semangat ingin mengajak Teddy untuk menghabiskan malam Natal bersamanya. Namun Teddy menolak, ia lebih memilih berdiam diri di kamar. Scene pun berpindah di mana menampilkan Kate yang makan kue sendirian sambil menonton ulang rekaman video ayah dan ibunya. Di akhir rekaman, ia terkejut karena melihat tangan misterius yang melempar kado ke pohon Natal. Kate memperjelas gambar itu lalu berteriak memanggil Teddy dan menunjukkan tangan misterius yang Kate duga adalah tangan Santa Claus. Teddy tentu tidak percaya, namun Kate tak patah semangat. Ia malah semakin ingin melihat Santa Claus secara utuh. Kate meminta bantuan Teddy untuk memasang kamera semalaman. Teddy tetap menolak permintaan Kate, tapi Kate kemudian menawarkan imbalan bahwa jika Teddy membantunya, ia berjanji akan menghapus rekaman ketika Teddy mencuri mobil bersama teman-temannya. Teddy pun setuju dan mereka memasang perangkap. Jika Santa menginjak perangkap itu, maka suara lonceng akan berbunyi. Tak lupa juga Teddy menyalakan kamera serta membawa beragam camilan. Scene kemudian berpindah pada tengah malam di mana Kate dan Teddy sama-sama tertidur lelap. Tiba-tiba suara lonceng berbunyi sehingga Kate pun terbangun. Ia segera memeriksa kamera lalu membangunkan Teddy. Dan benar saja dugaan Kate terbukti benar.
Ia kemudian pergi mengejar Santa Claus, diikuti juga oleh Teddy sambil memegang kamera. Mereka pun sama-sama terpana. Kate dengan nekat memanjat tiang kemudian melompat ke kereta Santa. Teddy tak mau meninggalkan adiknya sendirian, ia pun ikut melompat sehingga terciptalah suara keras yang membuat mereka hampir terciduk oleh Santa Claus. Teddy dan Kate bersembunyi dan untungnya Santa Claus tak menghiraukan suara tersebut. Teddy kemudian mengajak Kate untuk pulang, namun Kate menolak dan memilih untuk bertahan. Tiba-tiba Santa Claus datang lalu membawa keretanya terbang. Teddy merekam semua kejadian. Ia melihat Kate yang kedinginan lalu mencari selimut yang bisa memberi kehangatan. Tanpa beban, Kate meminta selimut pada Santa Claus hingga menyebabkan Santa Claus terkejut. Kate yang juga ikut terkejut tanpa sengaja terdorong hingga jatuh. Teddy meminta Santa Claus untuk menyelamatkan Kate. Mereka pun terbang dengan cepat dan tanpa sadar Santa Claus telah kehilangan topinya dan kendali kereta. Teddy berhasil meraih tangan Kate. Santa Claus menyuruh Teddy dan Kate untuk berpegangan erat. Dan mereka menabrak tabung besar lalu mendarat dengan sangat kacau. Scene berpindah di mana menampilkan Kate yang terbangun dari pingsan. Ia kemudian memanggil nama Teddy lalu mengambil kamera yang masih berfungsi. Bersamaan dengan sadarnya Teddy, Santa Claus berjalan mendekati mereka berdua. Ia memeriksa keretanya yang rusak dan selain itu Santa Claus juga kehilangan kantong hadiah serta para rusanya. Santa Claus mengeluarkan suatu alat yaitu alat pelacak kantong hadiah. Semakin dekat dengan kantong itu maka semakin terang sinarnya. Ketika Santa Claus akan mengandalkan sihirnya, tiba-tiba ia mengalami kegagalan. Ia gagal untuk terbang. Hal ini dikarenakan hilangnya topi yang biasa ia gunakan. Santa Claus pun terpaksa memilih satu-satunya solusi yaitu dengan berjalan kaki. Kate dan Teddy kemudian mengikuti Santa Claus menuju sebuah bar. Di dalam bar, Santa Claus menyapa seorang kasir bernama Wendy. Santa Claus mengingat nama serta momen masa kecil Wendy. Hal tersebut membuatnya kagum dan terheran-heran. Santa Claus lalu meminta bantuan Wendy agar mau meminjamkan mobilnya. Namun Wendy tak memiliki mobil. Santa Claus kemudian mencari bantuan lain. Tak hanya Wendy, tetapi ia juga mengetahui semua nama pengunjung bar lengkap dengan barang-barang kesukaan mereka. Sikap Santa Claus yang so akrab membuat beberapa pengunjung merasa tidak nyaman. Seorang wanita bahkan menelpon kepolisian. Teddy pun dengan sigap menarik Santa Claus untuk keluar. Seorang pria bernama Charlie menantang Santa Claus. Mereka bertiga segera keluar dari kejaran Charlie dan untungnya Wendy membantu mereka dengan membuat Charlie terjatuh. Scene pun berpindah di mana Santa Claus memeriksa jamnya yang menunjukkan bahwa semangat Natal menurun 35%. Artinya ia harus segera membangkitkan kembali semangat para manusia. Teddy diam-diam mengambil kunci mobil dari tukang parkir lalu mengajak Santa Claus dan Kate untuk menaiki mobil tersebut. Santa Claus awalnya menolak, namun karena terdesak ia pun menerima mobil tersebut. Ternyata mobil tersebut adalah milik Charlie. Teddy pun segera menginjak gas mobil untuk menghindari kejaran Charlie. Scene berpindah di mana kini Santa Claus yang menyalakan radio. Ia mendengar berita tentang rusa kutub yang ditemukan di jalanan kota. Santa Claus menyuruh Teddy untuk mengemudi dengan perlahan. Ia kemudian naik ke atas atap mobil untuk melihat dengan jelas. Kate berteriak memberitahu Santa Claus bahwa ia melihat para rusa. Teddy kemudian berhenti, namun para polisi tampaknya sudah mengincar mereka dan kini semakin mendekat. Santa Claus mempercayakan kepada Kate untuk mencari rusa-rusanya, sedangkan dirinya dan Teddy akan berusaha mengalihkan para polisi. Kate pun mengangguk lalu berjalan sendirian sambil memegang kamera. Ia berbelok ke kiri dan akhirnya mendapati para rusa yang sedang bersembunyi. Kate mengambil permen tongkat dari sakunya dan dengan perlahan ia mendekati seekor rusa lalu memberinya permen itu. Kate mengajak para rusa berbicara layaknya manusia. Tindakannya itu pun berhasil membuat para rusa menurut padanya. Di sisi lain, Santa Claus dan Teddy berkemudi dengan ugal-ugalan. Mereka berdua sama-sama menikmati atraksi bahaya hingga tanpa sadar bahwa ada penghalang di depan. Santa Claus pun menabrak bongkahan salju yang menyebabkan mereka berdua terjebak dan tak bisa lagi kabur dari kejaran polisi. Kini Teddy dan Santa Claus terpaksa keluar dengan pasrah. Santa Claus masih berusaha meyakinkan dua polisi tersebut bahwa ia adalah Santa Claus yang sebenarnya.
Namun polisi itu hanya menganggap ucapan Santa Claus sebagai omong kosong. Tiba-tiba Kate datang bersama dengan para rusa. Kate yang masih belum terbiasa mengemudikan rusa melaju dengan cepat melewati Santa Claus. Santa Claus melihat kedatangan Kate lalu memerintahkan Teddy untuk mengejar Kate dan mencari kantong hadiah menggunakan alat pelacak. Teddy pun menurut. Ia berlari lalu menaiki salah satu rusa. Sedangkan Santa Claus kini hanya berpasrah untuk dibawa ke kantor kepolisian. Sebelum masuk ke mobil, Santa Claus melihat sekelompok polisi lainnya yang menghadang jalan para rusa. Santa Claus kemudian menyuruh Kate untuk memasangkan lonceng yang ada pada leher rusa sehingga mereka bisa terbang melewati mobil polisi. Kate dan Teddy pun pergi untuk mencari kantong hadiah. Saat berada di atas udara, alat pelacak yang dipegang oleh Teddy bersinar terang. Mereka kemudian mendarat ke suatu tempat lalu berjalan mengikuti arahan dari alat pelacak. Alat tersebut membawa mereka ke suatu tempat yaitu gereja. Mereka berdua sama-sama berhenti di depan halaman lalu tersadar bahwa semenjak ayahnya meninggal mereka tak pernah lagi masuk ke gereja. Teddy merasa sangat sedih. Ia membaca tulisan yang diberikan oleh sang ayah sebagai kado Natal. Tulisan itu berbunyi bahwa keturunan Pierce pasti akan menyelesaikan setiap masalah. Teddy terduduk sambil menyesali semua kenakalan yang ia telah perbuat. Semua itu ia lakukan karena kekecewaannya terhadap sang ayah yang telah meninggalkan mereka di saat ia butuh kasih sayangnya. Kate berkata bahwa ia menyayangi Teddy dan percaya bahwa mereka berdua mampu menyelesaikan misi yang diberikan Santa Claus, yaitu menemukan kantong hadiah. Teddy tersenyum lalu bangkit dari kesedihannya. Ia mengajak Kate untuk kembali mencari kantong hadiah tersebut. Scene berpindah pada Santa Claus yang sedang diinterogasi oleh polisi bernama Dave. Santa Claus lagi-lagi masih mengandalkan trik lamanya, yaitu mengeluarkan mainan-mainan kesukaan Dave dari saku jubahnya. Akan tetapi perbuatan Santa Claus malah membuat Dave mengira bahwa Santa telah mencuri toko mainan. Pada akhirnya Santa Claus pun dijebloskan ke dalam penjara. Kembali pada Kate dan Teddy yang telah berhasil menemukan kantong hadiah yang ternyata tersangkut di sebuah ranting pohon. Teddy lalu memanjat pohon tersebut dan menjatuhkannya pada Kate. Kate lalu memeriksa isi kantong itu, tapi tanpa diduga tubuhnya semakin lama semakin masuk ke dalam kantong hingga seluruh tubuhnya menghilang. Teddy menjadi panik. Ia memeriksa isi kantong itu, namun belum sempat ia masuk datanglah 3 orang pria tak dikenal yang berniat ingin merampoknya. Teddy lalu dibawa pergi oleh ketiga pria tersebut beserta dengan kantong hadiah Santa Claus. Scene pun berpindah pada Kate yang berada di dalam kantong hadiah. Ia tanpa sengaja masuk ke dalam suatu tempat yang dipenuhi oleh banyak hadiah. Kate lalu berjalan menuju aula surat. Ia menyalakan layar yang menampilkan video anak-anak yang dikirim pada Santa Claus termasuk video dirinya sendiri. I'm Big Bellamy and all I want for Christmas. Kate kemudian menaiki tangga untuk sekedar iseng mencari surat yang dikirimkan oleh Teddy. Ia membaca surat itu yang berisi permintaan Teddy yaitu ingin bertemu dengan sang ayah. Tiba-tiba terdapat sesuatu yang bergerak di arah bawah. Kate kemudian turun dan muncullah sekumpulan elf yang menyerang Kate karena mengira bahwa Kate adalah penyusup. Kate diikat pada kursi, lalu Kate menjelaskan pada elf maksud kedatangannya. Santa Claus butuh pertolongan dan Natal harus diselamatkan. Elf kemudian mendorong kursi Kate menuju sebuah buku yang berisi daftar para pemercaya sejati. Di satu halaman terdapat silsilah keturunan Pierce dan nama Kate tertulis di sana, namun tidak dengan nama Teddy. Scene berpindah pada Dave yang kewalahan mengurus para penjahat yang semakin banyak di kantor kepolisian. Sedangkan di sisi lain, Santa Claus tak bisa hanya berdiam diri. Ia mengajak para tahanan untuk bermain musik dan bernyanyi lagu Natal bersama. Santa Claus berusaha meningkatkan semangat Natal di penjara. Give it a try. Coming in a big black Cadillac. Berpindah kembali pada Teddy yang dibawa oleh para penjahat ke markas mereka. Ketua geng penjahat membuka isi kado yang dibawa oleh Teddy. Ternyata semua kado itu hanya berisi batu bara.
Si ketua geng pun menjadi kesal dan ia melempar kantong hadiah ke perapian. Dengan segera Teddy menarik balik kantong tersebut demi menyelamatkan Kate yang masih terperangkap. Pemberontakan yang dilakukan Teddy menyebabkan si ketua geng menjadi marah. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghukum Teddy dan membuang kantong hadiah tersebut ke bak sampah. Tiba-tiba keluarlah satu elf yang mengagetkan para penjahat. Tak hanya satu tetapi puluhan elf juga ikut keluar untuk melawan para penjahat. Bentuk penampilan elf yang aneh membuat para penjahat itu berlari ketakutan. Teddy pun hanya terdiam bersembunyi. Para elf mengira bahwa Teddy termasuk salah satu penjahat. Ketika mereka ingin menghukum Teddy, Kate muncul lalu menghentikan tindakan para elf. Kate memberi tugas kepada beberapa elf untuk memperbaiki kereta Santa dan sebagiannya lagi bertugas untuk membebaskan Santa Claus dari penjara. Scene lalu berpindah pada Santa Claus yang menciptakan konser dadakan di penjara. Dave tercengang melihatnya. Ia kemudian berkata bahwa kali ini ia percaya Santa Claus itu nyata. Santa Claus pun tersenyum lalu mengucapkan selamat Natal pada Dave. Tiba-tiba ventilasi di atas atap penjara terbuka oleh elf lalu memberikan topi Santa. Santa Claus mengucapkan salam perpisahan dan berpesan kepada semua tahanan untuk menjadi anak baik. Dave yang 100% percaya pada Santa Claus membukakan pintu sel agar Santa bisa bebas. Namun Santa Claus lebih memilih keluar menggunakan sihir menghilang. Kini Santa Claus pergi menemui Teddy dan juga Kate. Santa Claus bersemangat untuk menyebarkan hadiah kepada seluruh anak. Namun ketika ia memeriksa jam, waktu mereka tersisa sangat singkat. Ia pun menyerah karena merasa mustahil untuk bisa menyebarkan banyak hadiah hanya dalam waktu 1 jam. Kate dan Teddy berusaha membangkitkan semangat Santa Claus lagi. Mereka yakin bahwa Santa Claus pasti bisa melakukannya. Kate dan Teddy kemudian menawarkan diri untuk menjadi asisten Santa. Santa Claus menerima bantuan mereka dan ia memberi tugas kepada Kate untuk melemparkan hadiah, sedangkan Teddy bertugas untuk mengendarai kereta rusa. Kate menerima tugasnya dengan senang hati, tetapi tidak dengan Teddy yang merasa bahwa ia tidak bisa mengendarai kereta rusa. Santa Claus tetap memaksa. Ia mengajari Teddy bahwa jika ingin mengendarai kereta rusa, Teddy harus percaya pada diri sendiri. Teddy pun meresapi perkataan Santa Claus dan akhirnya berhasil membawa kereta rusa menuju rumah anak-anak. They won't go up! What do I need to do? On Dasher, on Dancer, on Prancer, on Vixen! You've always just had to do one thing, Teddy. Kate melempar kado ke arah Santa Claus dan mereka berhasil menyebarkan kado ke berbagai kota hingga sampailah mereka pada kota terakhir. Waktu semakin menipis. Santa Claus membutuhkan bantuan para elf untuk ikut menyebarkan kado. Berkat kerjasama semua pihak, kado Natal pun berhasil disebarkan. Santa Claus kemudian memeriksa daftar nama anak-anak yang mendapatkan hadiah Natal. Dan ternyata terdapat satu anak yang belum diberikan hadiah. Ia pun segera menyuruh Teddy untuk pergi ke Meksiko. Dalam hitungan detik, Santa Claus terjun ke sebuah rumah lalu meletakkan hadiah di bawah pohon Natal. Karena merasa kelelahan, Santa Claus duduk sambil memakan kue kering yang ada di atas meja. Kemudian muncullah seorang anak kecil memergoki Santa Claus. Dengan kedipan mata, Santa Claus pun menghilang dari sana. Scene kemudian berpindah pada Kate dan Teddy. Santa Claus mengantarkan kedua anak itu kembali ke rumah mereka. Sebelum berpisah, Kate teringat bahwa mereka belum mendapatkan hadiah untuk sang ibu. Santa Claus lalu memberikan topinya kepada Teddy. Teddy bertanya bagaimana Santa Claus bisa terbang jika topi itu diberikan padanya. Lalu Santa Claus menjawab bahwa sebenarnya ia tidak membutuhkan topi tersebut. Ia sudah memiliki sihir di kedua tangannya. Teddy pun tersadar bahwa petualangan semalaman adalah rencana Santa Claus. Santa Claus menutup mulut Teddy, lalu ia berjalan mundur dan menghilang ke atas kereta rusa. Santa Claus lalu berpamitan dengan mereka berdua sambil mengucapkan kata ho ho ho. Kini tersisa Teddy dan Kate. Kate memeriksa rekaman pada kameranya, namun rekaman itu telah hilang diambil oleh Santa Claus.
Kate berkata bahwa rekaman itu tidak terlalu penting karena ia akan menyimpan kenangan mereka di dalam hati dan juga pikirannya. Mereka berdua pun berpelukan, lalu datanglah Claire yang melihat kedua anaknya itu. Ia kemudian mengajak Teddy dan Kate masuk ke rumah. Di ruang tengah, semua perhiasan Natal sudah terpasang dengan indah. Hal itu membuat Claire terharu. Claire menyuruh Teddy dan Kate membuka kado. Kate mendapatkan kado yang diberikan oleh Santa Claus, yaitu skateboard, sedangkan Teddy mendapatkan surat balasan yang bertuliskan bahwa Santa Claus tidak bisa mengabulkan permintaannya. Teddy juga mendapatkan bola hiasan yang ia pasangkan ke pohon Natal. Bola itu bukan sembarang bola. Teddy bisa melihat ayahnya melalui bola tersebut sambil berkata bahwa ia bangga pada Teddy. Di sisi lain, Santa Claus menambah satu nama di daftar pemercaya sejati, yaitu nama Teddy. Santa Claus kedatangan Nyonya Claus yang mengajaknya menghabiskan Natal bersama sambil menonton film. Namun Santa Claus tampaknya memiliki video rekaman petualangannya yang jauh lebih menyenangkan. Dan film The Christmas Chronicles pun selesai. Gimana guys, petualangan Teddy dan Kate kali ini? Seru kan? Eits, buat kalian sabar dulu karena ada petualangan Teddy dan Kate selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke? Dadah!